jenengan nggak cukup tidur juga, itu nanti secara mentalnya itu nanti juga jenengan akan sulit berkonsentrasi. Oke, sulit konsentrasi, secara kinerjanya juga nggak sebagus kalau kita cukup tidur. Ya, seperti saya misalnya saya nulis gitu ya. Saya itu kalau nulis saya nggak bisa nulis di malam hari. Pukul 8, pukul 9 itu saya nggak bisa. Karena itu sudah waktunya saya tidur. Jadi nggak ada ide yang muncul, itu nggak ada. Di sini di otak sini itu nggak ada ide yang muncul. Ide itu muncul, konsentrasi saya itu ada, saya bisa nulis sekali duduk 3000 kata gitu ya, satu sekali duduk itu pada waktu saya sudah kondisi fresh, saya sudah tidur dengan nyenyak, sudah deep sleep, sudah dapat semuanya. Nah, itu baru nanti ketika bangun tidur, alhamdulillah ya berdoa, kemudian kemudian nanti ide itu akan muncul, jadi muncul terus, jadi saya tinggal nulis aja gitu lah, gitu. Jadi tinggal nulis apa yang ide yang muncul di kepala saya gitu. Itu berbeda sekali dengan kalau saya nulis di jam-jam kritis, jam-jam saya mau tidur, karena tubuh saya memang bilang sama saya, ayo sudah waktunya tidur, aku udah capek, kamu bikin kerja terus 1 hari, capek banget, kamu main otak, kamu main otot. Aku capek sekarang, aku mau istirahat, aku nggak mau mikir-mikir lagi. Tubuh kita kayak bilang gitu. Jadi memang di sini itu nggak ada yang keluar. Hang, memang tubuh kita maunya tidur. Itu kalau jenengan terbiasa mendengarkan apa yang dibilang tubuh jenengan. Karena ada beberapa kita kadang nggak dengerin, tubuh udah ngasih sinyal, dia udah capek, aku mau tidur gitu ya. Kita kadang masih mau maksain. Kalau kondisi kita maksain kita nggak tidur gitu ya misalnya ya, aku mau menyelesaikan, jenengan bilang sama tubuh, tubuh, aku mau menyelesaikan pekerjaanku dulu, aku belum rampung nih, nanti aja tidurnya. Nanti tubuh juga memang dia akan secara otomatis ya, karena dipaksa ya dia akan bangun juga, tapi nanti efeknya yang jenengan secara otaknya juga lemot ya. Besok paginya jenengan akan lemot, justru malah kinerjanya nggak bagus, jenengan nggak dapat apa-apa. Terus nanti ngantuk 1 hari besok ya, ngantuk pengennya tidur terus, karena kita memang nggak cukup tidur. Padahal seharusnya siang itu secara biologisnya tubuh kita memang maunya kita beraktivitas. Seharusnya kalau kita cukup tidur itu kita nggak perlu tidur siang juga. Paling kalau tidur siang ada alasannya memang benar-benar kita capek. Misalnya kalau saya puasa sunnah itu Senin Kamis itu saya mesti tidur siang, tapi ya cuman setengah jam doang. Saya itu tidur siang sekitar jam 12-an gitu ya, nanti sampai jam setengah 1 setelah sholat zuhur terus tidur. Itu karena memang kondisi kita kalau puasa itu kan gula darahnya anjlok turun ya, jadi mau tubuh bener-bener lemes, dia maunya kita tidur. Nanti setelah bangun tidur entah kenapa itu nanti tenaga kita jadi balik lagi. Kemungkinan besar pada waktu kita tidur itu tubuh kita dia ngecas energi, jadi mungkin tubuh mengambil dari lemak ya, kemudian untuk kita gunakan sebagai energi. Yang jelas setelah kita tidur itu kita memang kondisinya ketika puasa udah nggak bisa tertahankan, lemes bener. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa jenengan dalam kondisi yang nggak ngapa-ngapain, ya puasa ya enggak, secara energi juga full, terus aktivitas juga biasa, nggak bikin capek, kok jenengan ngantuk gitu ya? Kok jenengan ngantuk berat terus tidur, terus pengennya pokoknya tidur gitu ya? Nah itu kan artinya kan jam biologis jenengan kan ada yang kacau kan ya, ada sedikit yang kacau. Emangnya nggak boleh ya Mbak ya tidur siang? Boleh, tapi kalau tubuhnya minta ya, memang benar-benar minta mau tidur. Nah, mintanya itu ya tergantung paling kalau kita puasa itu ya dalam kondisi gula darah yang drop itu ya memang tubuh benar-benar udah nggak tertahankan lagi ya. Nah itu kan ada alasannya. Tapi kalau jenengan nggak ngapa-ngapain, aktivitas juga nggak, puasa juga nggak, terus energinya full, aktivitasnya juga nol, kenapa kok ngantuk?
Nah itu coba jenengan tanya kenapa. Apakah tadi malam jenengan bergadang, atau jenengan nggak cukup tidur, atau tidur ayam-ayam, atau jenengan mungkin yang kondisi stres, atau mungkin ada sedikit beban mental gitu ya. Itu kan biasanya mempengaruhi pada kondisi tidur juga. Makanya orang beban mental itu kan juga capek, ya capek. Jadi pengennya kalau malam dia nggak bisa tidur, nanti siangnya juga pengennya uring-uringan, pengennya istirahat tapi nggak bisa istirahat. Jadi kan malah jadi semakin semakin mendesak otaknya terus gitu. Jadi nggak sembuh-sembuh nanti tekanan mentalnya ya. Nah, jadi efeknya nggak tidur itu ya banyak banget ya. Dari emosionalnya nanti jadi gampang Jadi gampang marah, jadi gampang cemas. Nggak tidur ya semakin cemas lagi. Ya, jadi gampang uring-uringan, menghadapi semua situasi ya sensitif banget gitu ya. Mau rasionalnya mau jalan juga susah. Hanya karena apa? Hanya karena nggak tidur. Nah, jadi yang mau saya garis bawahi di sini, percuma jenengan menata pola, percuma. Jadi yang mau saya garis bawahi di sini, percuma jenengan menata pola makan serapi apapun. Ini sudah ada semuanya, nutrisi sudah masuk semuanya. Tapi jenengan masih tidak mampu mengelola pola tidur jenengan, nggak ngasih tubuh jenengan untuk mencerna makanannya, nggak ngasih tubuh jenengan untuk istirahat seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah itu nggak jenengan kasih waktu untuk istirahat dan meregenerasi selnya di waktu tidur, kan percuma, iya kan? Makanya ayo dong tidur, ditata tidurnya. Oke, jadi kalau seandainya tubuh jenengan sudah minta untuk tidur, itu nanti tubuh jenengan akan ngasih tahu kok. Tapi kadang kita memaksa tubuh untuk nggak usah tidur, aku mau kerja lagi. Kita udah ngantuk di malam hari jam 9 udah ngantuk, seharusnya itu langsung aja begitu tubuh minta tidur, udah dong aku udah capek nih, besok lagi ya. Udah, seketika itu langsung kita tidur. Besok dilanjutkan lagi. Kalau ternyata jenengan ya, misalnya jenengan pekerja, terus harus membawa gaweane jenengan ke rumah ya, dan itu ke rumahnya itu jenengan nggak punya waktu sebenarnya, dan harus jenengan kerjakan di waktu malam hari, memotong jam tidurnya jenengan. Apakah itu sehat? Berarti jenengan sudah berada di lingkungan nggak sehat. Berarti itu jenengan sudah bekerja bukan pada kapasitasnya jenengan. Seharusnya jenengan tidak mengambil pekerjaan itu. Banyak kok orang di teman-teman jenengan yang bisa jenengan limpahkan. Nggak harus jenengan bawa sendiri semuanya. Ya, itu dicari solusinya. Bagaimana? Kalau sampai setiap hari jenengan mainnya seperti itu, terus membawa pekerjaan ke rumah sampai menyita waktu tidur jenengan, berarti Anda jenengan sudah nggak bekerja secara sehat. Itu jenengan bisa komunikasikan bersama dengan teman-teman atau dengan bos jenengan. Jadi nggak bisa kita memaksa tubuh. Haknya tubuh itu adalah untuk tidur. Kalau sudah tidur ya sudah. Saya sendiri juga sama. Mungkin saya punya banyak sekali ide konten ya, misalnya konten tentang diet ini, terus konten tentang sapi, atau konten tentang bacain buku ya. Saya sebenarnya punya banyak, tapi ketika saya memanajemen waktu saya, nah ternyata itu nggak cukup. Waktu saya nggak cukup, waktu siang hari saya itu nggak cukup. Karena saya juga masih prioritas sama keluarga juga, prioritas sama anak-anak juga. Saya nggak akan pernah mengorbankan ini saya ya, anak-anak saya untuk karir saya, itu enggak kok. Mereka anak-anak juga punya haknya memiliki seorang ibu, dan suami saya juga punya haknya memiliki seorang istri yang baik. Kemudian
Untuk apa masalah karir saya itu ya saya setel sesuai dengan kapasitas saya, baik kapasitas waktu, kapasitas tenaga saya gitu ya. Nah itu jadi kita kerjanya kerja sehat gitu ya. Nggak apa-apa lah saya kalau nggak bisa ngonten yang ini, it's okay, nanti akan ada waktunya sendiri gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanajemen waktu kita. Terkadang kita merasa beban mental, stres ya, stres berat karena kita nggak ngasih hak sama, kalau wanita itu ya, wanita itu yang bekerja itu memang secara otaknya kita itu otaknya otak relasi atau otak hubungan. Jadi yang bikin kita stres itu terkadang karena relasi atau hubungan kita di dalam keluarga dengan orang-orang yang kita sayangi itu buruk. Ya itu sebenarnya yang aslinya bikin kita stres. Makanya ketika seorang wanita itu bekerja, berkarir, pastikan kita nggak merebut hak-haknya orang-orang yang kita sayangi. Nanti itu jatuhnya kita sendiri yang stres ya. Kita itu stres karena stresnya wanita yang bekerja ya. Kadang itu karena kita nggak mampu menjadi seorang ibu yang baik atau menjadi seorang istri yang baik untuk suaminya. Itu sudah cukup bikin kita stres ya biasanya. Tapi kita terkadang melampiaskan stresnya itu justru dari amarah, dari amukan, justru malah mereka yang kita amuk, mereka yang kita marah-marahi gitu ya. Padahal sebenarnya aslinya kita itu sendiri merasa gagal. Nah, karena dari stres dari stres dari stres kerja, dari stres di rumah karena kita sendiri nggak mampu menjadi siapa kita gitu ya. Itu semua akan menyerang kita sehingga itu nanti akan mempengaruhi dengan pola tidur kita juga. Kita akan kepikiran terus kayak ada sesuatu yang nggak bisa kita capai. Bukannya kita mencari kebahagiaan ya. Padahal kebahagiaan itu sebenarnya kan ada di dalam diri mereka, orang-orang yang kita sayangi, tapi kita terus mencari di dalam tidur itu ya. Dalam tidur misalnya di waktu malam itu kita mencari, aku tuh pengen bahagia, di mana bahagiaku, jangan cuman fokusnya mencari bahagia terus sampai nggak bisa tidur gitu ya. Tapi berbeda sekali jika jenengan bisa memenuhi hak-haknya tubuh jenengan sama hak-hak orang-orang yang kita sayangi. Itu akan berbeda sekali rasanya di sini. Plong sekali, seneng. Jadi nanti secara biologisnya kita itu nanti akan apa ya? Akan seimbang dengan sendirinya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita cuma ngomongin soal tidur doang, mendorong jenengan untuk mau tidur, itu sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari sana. Jadi walaupun kita cuma ngomongin tidur doang ya, sebenarnya itu efeknya itu gede banget pada kondisi fisik kita, mental kita, dan emosional kita. Itu nggak cuman kita ngomongin cuman istirahat, udah deh istirahat tok gitu ya, istirahat tok enggak. Itu nanti akan mempengaruhi ke diet jenengan, ke pola makan jenengan, ke pola aktivitas jenengan. Itu semua berpengaruh dari hanya soal tidur doang yang jenengan anggap enteng. Oke ya. Terus bagaimana caranya jenengan bisa tidur nyenyak kalau jenengan punya gangguan tidur? Yang pertama itu tadi ya, selesaikan masalah jenengan. Masalahnya wanita itu cuman itu sih sebenarnya ya. Jenengan merasa gagal atau merasa gagal membina hubungan dengan orang-orang yang jenengan sayangi. Itu yang cukup membuat seorang wanita stres. Ditambah lagi dengan kondisi kerja ya, dengan kondisi kerja dan lain sebagainya, itu sudah cukup ya, sudah cukup menambah stres jenengan. Nah itu selesaikan semuanya, selesaikan masalah di kantor yang jenengan mungkin terlalu banyak beban pekerjaan, itu bisa diselesaikan bareng-bareng. Jenengan juga harus mempertahankan haknya jenengan gitu ya, itu satu. Yang kedua, mungkin jenengan bisa melakukan relaksasi dengan yoga, pilates ya sebelum tidur. Itu memang sebelum kita tidur kita tidak diperkenankan, tidak dianjurkan untuk berolahraga yang terlalu high intensity atau yang intensitasnya terlalu tinggi ya, misalnya lari, terus badminton,
Pokoknya yang melompat-lompat, yang terlalu menggunakan aktivitas jantung yang terlalu tinggi. Karena kalau kita mau tidur kan kondisi suhu tubuh kita kan turun ya. Jadi memang nggak sesuai untuk olahraga yang high intensitas. Nah, olahraga yang bisa jenengan ambil adalah yoga, peregangan, atau pilates gitu ya. Monggo silahkan. Itu nanti akan membantu jenengan untuk bisa untuk mengembalikan kondisi biologisnya jenengan. Capek. Jadi tubuh merasa rileks, capek, kemudian rileks, dan kemudian nanti dia mau tidur. Nah, yang ketiga, turuti apa yang dimau tubuh. Kalau jam biologisnya tubuh itu biasanya pada jam yang sama. Kalau jenengan tidurnya jam 9, nanti tubuh setiap jam 9 dia sudah akan ngasih alarm ke jenengan, ngasih tahu ke jenengan. Jadi dengarkan apa yang diomongin tubuh itu, dengarkan. Oke, dengarkan. Kalau tubuh sudah minta tidur, tidur yuk, aku udah capek nih. Oke, tidur. Sudah masuk ke kamar, tidur, matikan lampu. Nah, kemudian turuti ya. Yang ketiga tadi apa? Turuti apa yang dimau oleh tubuh. Biasakan. Jadi kita punya jam biologis, siang untuk beraktivitas, kemudian malamnya untuk istirahat. Itu dibiasakan terus setiap hari. Nanti tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Oke? Jangan dipaksa, jangan pernah memaksa tubuh jenengan kalau dia sudah mau istirahat. Tubuh yang lebih tahu kapan dia istirahat. Kapan dia capek, kapan dia harus meregenerasi selnya, itu tubuh yang tahu. Oke. Kemudian yang keempat, mungkin jenengan yang waktu mau tidur itu biasanya ada pikiran yang pikiran yang terus mubeng-mubeng gitu ya, yang muter-muter di kepala. Itu coba jenengan tuliskan aja. Tulis pikiran apa yang jenengan rasakan, itu ditulis saja. Tulis. Kalau jenengan nggak suka nulis, jenengan mungkin bisa pakai status, tapi jenengan tulis di WA, di status WA, tapi jenengan pribadi. Ya, jenengan pribadi. Itu setelannya jenengan privasi untuk diri jenengan sendiri. Itu jenengan ketik, tulis, terus jenengan baca. Sudah, itu nanti yang muter-muter di kepala itu nanti insya Allah akan hilang. Terus jenengan relax, jenengan bisa tidur nyenyak, dan insya Allah nggak akan keganggu lagi di malam-malamnya. Biasakan itu setiap hari seperti itu. Karena kita wanita memang kita selalu turah bahasa ya. Karena kita kan jatahnya ngomong itu kan 20.000, baik ngomong di sini maupun ngomong di mulut ya. Nah, itu ketika kita mau tidur itu ada aja yang kita mau pengen omongin. Kalau kita mau jaga kayak ngomong biar didengar sama suami kan nggak mungkin, karena suami itu kalau sudah waktunya tidur dia akan tidur. Dia biasanya nggak mau dengerin kita ya. Nggak mau dengerin kita. Cuman kalau dia dengerin kita biasanya wes gitu ya, sudah gitu ya biasanya. Nah, itu jenengan solusinya ya, kalau jenengan punya kelebihan bahasa, itu ketika kita nggak bisa ngomongin kepada orang lain, yang jenengan tulis atau jenengan ketik gitu ya, atau jenengan ngomong sendiri deh di kaca. Itu cuma diomongin aja. Kita itu sebenarnya kadang kita nggak butuh solusi dengan masalah kita ya. Kalau wanita ya, kita nggak butuh solusi, kita cuma pengen ngomong aja. Yang penting keluar, yang penting yang muter-muter di otak ini yang penting keluar. Itu sudah cukup membuat kita tenang. Nah, kemudian yang kelima, jenengan bisa dengerin itu loh, suara-suara hujan. Itu kan banyak ya di YouTube ya, suara hujan, suara angin, atau suara atau suara gemercik air terjun gitu kan. Itu pada beberapa orang itu bisa membuat mereka rileks loh. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi tidur itu perlu banget diusahakan, dan usahakan targetnya tidurnya nyenyak, usahakan tidurnya yang nyenyak. Kemudian kalau seandainya bangun itu juga nggak masalah ya,
Kalau seandainya bangun itu juga nggak masalah. Memang pada waktu kita tidur itu ritmenya kadang kita bisa berada pada kondisi yang deep atau sampai digugah nggak bisa, sampai dibangunkan nggak bisa, itu ada fasenya itu. Kemudian tidur yang ringan itu nanti ada fasenya lagi juga. Kemudian ada tidur yang kita masih masih bisa goyang-goyangin mata itu ya. Nah, itu di waktu-waktu seperti itu memang kita kalau misalnya kita kerosok pipis, terasa pipis gitu ya, kita nanti akan bangun, itu sudah biasa. Tapi setelah kita bangun pipis nanti bisa balik tidur lagi, bukannya pegang gadget terus nanti nggak balik tidur lagi ya. Nah, seperti kalau jenengan balik tidur lagi itu insya Allah jenengan akan melanjutkan ke fase tidur yang seperti awal lagi, sama. Oke. Nah, jadi memang perlu diusahakan. Nah, nanti endingnya kalau jenengan bisa tidur dengan cukup, endingnya setelah bangun tidur, target jenengan itu bangun tidur itu seharusnya kondisi kita itu fresh, seger, kemudian siap melakukan aktivitas selanjutnya. Makanya kita setelah bangun tidur itu apa? Allah bilangnya, kita disuruh alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah karena yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, dan kepada Allah kami kembali. Ya kan? Nah, kita seneng setelah bangun tidur itu, kita seneng, senyum, seger badannya. Bukannya setelah bangun tidur badannya malah jadi sakit semuanya. Nah, itu mesti harus tanda tanya itu. Bangun tidur itu nanti kita sudah bisa ini ya, di angan-angan ini nanti aku mau ini, setelah ini sudah ada di sini semua karena ini fresh. Seharusnya seperti itu. Bukannya bangun tidur malah aduh, hari Senin susah banget ini, nanti mau ngapain ya, aduh males banget, scroll HP dulu. Nah, itu bisa jadi jenengan tidurnya nggak berkualitas. Seharusnya kalau tidur jenengan berkualitas, yang jenengan lakukan setelah bangun tidur yaitu jenengan seger. Terus nanti ini sudah ada bayangan mau ngapain, mau olahraga aja semangat gitu, energinya sudah ada di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Coba sekarang PR-nya di diet mukbang ke-8, jenengan atur pola tidurnya. Jenengan atur pola tidurnya jenengan. Diatur, ditata, kemudian diusahakan, dibiasakan untuk mengikuti jam biologis kita. Siang untuk beraktivitas, malam untuk tidur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share untuk video-video yang lebih berkualitas lagi ya teman-teman ya, biar tidak ada suara-suara dari luar, dari ayam-ayam saya, sapi, kambing ya. Kita bisa punya studio yang lebih bagus lagi. Jadi saya videonya nggak kepotong-potong karena kadang kondisinya nggak memungkinkan untuk saya tampilkan gitu. Jadi makanya kenapa kok terpotong-potong gitu ya. Saya sebenarnya juga pengen punya video yang langsung lancar ngomong gitu ya, tanpa harus dipotong-potong ya teman-teman ya. Like, comment, share, and subscribe. Bye.